Halo, ada yang kenal ini tanaman apa? Ini punya saya di Inggris. Tanaman ini bagus sekali untuk antiseptik, untuk mata, untuk kewanitaan. Ada yang bilang bagus untuk darah tinggi. Jadi waktu saya baru dengar itu, pas tensi saya lagi sering tinggi, sering capek sih. Dan ada yang saranin, jadi saya minum air sirihnya beli dari market ya. Dan istirahat, sengaja lebih banyak istirahat. Memang sih turun, tapi ya nggak tahu, I cannot pinpoint apakah karena sirih, istirahat, atau dua-dua. But anyway, it is known untuk antiseptik. Senang sekali dapat ini, karena biasanya beli sirih datangnya yang palsu. Karena kadang-kadang penjual juga nggak terlalu ngerti kok. Semua dibilang paper beetle. Kadang-kadang judulnya di eBay paper beetle, Piper sarmentesum. Di satu title, loh gimana, itu kan tanamannya beda. Itu menandakan mereka nggak begitu mengerti, karena ya maklum, kebanyakan sepertinya ya nggak botanis kan. But I'm really happy with this one. Ini asli dan sudah 10 hari tidak dalam control environment begitu saja. Akan saya tunjukkan lagi ya yang lain posisinya. Ini satu lagi saya letakkan posisinya indirect sunlight. Memang sellernya bilang best to be indirect sunlight, jadi dapat sinar matahari tapi nggak pas langsung di depan jendela. Jadi kenapa yang itu saya taruh persis di depan jendela, karena saya memang stubborn ya, pengen coba experimenting mana posisi yang lebih bagus untuk tanaman ini, nggak nerima bulat-bulat. Maaf, it's not that I don't trust you, tapi ya that is my nature, experimenting. Yuk kita lihat yang di dapur. Okay, these are mine in the kitchen. Bagus ya, dan gak kering. Posisinya dekat jendela, tapi not south facing, dan di dekat apa nih namanya, wastafel. Nggak tahu apakah humidity-nya jadi lebih tinggi ya di dapur, tapi sejauh ini dia sepertinya senang. Ada kuning dikit, atau kelihatan nggak nih, ada kuning dikit, tapi kalau cuma kuning gitu sih I'm fine, I'm really fine. Estetik rasanya ya, dapat sirih yang asli dan sirih ini tidak kering. Well, baru 10 hari, tapi biasanya kalau saya keluarkan sirih dari dew point cabinet itu yang humidity-nya terjaga banget ya, biasanya kalau saya keluarin dari situ 2 hari langsung kering. Pernah ditaruh di dalam kayak toples gitu ya, bertahan, tapi kalau lupa nyemprot langsung mati sekitar 2 hari 3 hari. So I'm really pleased with this.
Makasih, mungkin nanti orang Indonesia, my fellow Indonesian might buy from you as well. But let me show the one yang di dalam controlled environment ya, yang saya bilang kelembapannya harus dijaga banget. Nah, jadi ini saya punya udah lama bisa tumbuh, tapi ini cincau by the way. Makasih yang membagi saya batangnya, tapi jangan digress please. Ini ya sirih, itu salam, itu Okinawan spinach, ini sirih juga, ini malah sirih merah ya. Jadi masalahnya dengan sirih-sirih yang saya sudah punya terlebih dahulu ini, kalau dikeluarkan dari controlled environment, dari dew point cabinet ini atau terrarium, itu dia akan kering dan lama-lama mati. Yang saya tunjukin tadi itu udah 10 hari masih bagus. Nanti saya tunjukin satu lagi yang bahkan belum dipindah, masih bagus banget. Jadi sangat senang dapat jenis yang tahan, nggak harus ditaruh di tempat ini. Nah, ini tempat namanya dew point cabinet. Saya tunjukin ini dulu ya. Temperaturnya terjaga, kelihatan nggak? Ini 21. You are overheating a bit. Ini kok 21.6, seharusnya 21. Jadi 21 itu sama saja dengan temperatur di rumah saya. Kebetulan itu yang bule di rumah ini malah nggak tahan dingin. Jadi ya, anyway, tapi bedanya di sini itu dia kan ketutup, ada tutupnya. Jadi dia lebih humidity-nya terjaga ya. Kalau saya siram, humidity-nya nggak lari kemana-mana. Nah, ini kalau kita kasih air dan saya nyalakan, kasih air di bawah ya, nyalakan bubblernya, malah ada timernya, malah bisa berembun, bisa disetting supaya berembun tiap pagi. Tapi kalau itu saya aktifasi, ada tanaman yang sangat subur, terutama ini nih, bakal sangat subur, tapi ada tanaman-tanaman yang bakal botrytis, bakal jamuran karena terlalu lembab. Juga nggak bagus untuk tanaman tertentu, terutama itu si kawan yang itu nggak suka terlalu lembab, nanti jamuran. Jadi nggak saya nyalakan pengembunnya. Jadi dibilang dew point, divariasi lah ya, nggak dew point banget. Nah, lastly, I would like to show you this ya. Ini sirih juga nih. Besar kan, daunnya tuh besar banget. Nah, ini betul-betul saya coba ya, pengen tahu mengenai kelembapan udara di sekitar daun. Jadi ini saya biarin di sini. Bahkan belum dipindah, media tanamnya masih itu dan belum saya siram. Pengen tahu, nekat sih sebenarnya, pengen tahu seberapa tahan. And actually it's good. I haven't watered this, saya belum siram lagi bahkan, tapi dia nggak kering. Yang masalah nggak kering itu daunnya masih bagus kan. Jadi saya belum bisa jamin dan tidak akan pernah bisa jamin bahwa sirih ini akan bertahan karena masih 10 hari ya. Tapi itu untuk saya rekor 10 hari nggak dijaga kelembapan, bisa dia tetap tahan di rumah. Oke, jadi apakah ada yang berminat juga nanam sirih di Inggris? Saya ini nggak untuk dijual ya, tapi
Nanti saya akan tanya orangnya apakah kita boleh share infonya. Tentunya dia senang ya, namanya penjual, tapi confidentiality is a big thing in the UK. Jadi saya akan permisi dulu. Meanwhile, salam sehat. Salam. Aduh sayang. Makasih udah nonton.